Anda masih di Sindo Prime. TNI Angkatan Laut dan Ditpolairut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpolairut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut. Tapi untuk hari ini, kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam satu hari. Tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Ditpolair yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut.